Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Eksploitasi dunia kerja menjadi salah satu topik hangat baru-baru ini. Bagaimana tanggapan dosen psikologi Universitas Semarang mengenai fenomena tersebut? Apakah menjadi penggerusan mental yang mengancam psikologis individu? Berikut liputannya untuk Anda. Dalam dunia kerja modern, tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh pekerja semakin beragam dan kompleks. Salah satu fenomena yang kerap mencuri perhatian adalah eksploitasi kinerja, di mana karyawan harus bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih produktif dari kemampuan wajar mereka. Eksploitasi dunia kerja akhir-akhir ini juga sedang ramai dibicarakan masyarakat. Kekerasan pada salah satu grup sirkus selama bertahun-tahun membuat masyarakat geram. Kasus ini bahkan menarik perhatian Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Namun, dosen psikologi USM Hermiana Fareswati SPSI MPSI mengungkapkan, keberanian serikat pekerja menyuarakan keadilan patut diapresiasi. Buruan! Ya, menyikapi peristiwa yang terjadi pada OC tadi itu, bagi saya itu perlu diapresiasi ya Mas ya. Kalau kita melihat kronologi peristiwanya, itu kan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah keberanian nih. Keberanian untuk speak up gitu ya, dari para korban dan lain sebagainya tuh perlu kita apresiasi. Karena tidak mudah untuk berbicara gitu ya, menyuarakan, menceritakan gitu ya, apa yang mereka sudah hadapi gitu ya selama rentang waktu tertentu bekerja di sirkus. Karena bagaimanapun mohon maaf nih, orang awam taunya pertunjukan sirkus spektakuler, tapi behind the scene-nya kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi keberanian mereka untuk speak up itu yang perlu kita apresiasi dan perlu kita investigasi dan perlu kita lakukan assessment lebih lanjut. Tak perlu kata maaf. Di era keterbukaan media sosial saat ini, masyarakat lebih memiliki kesadaran mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Banyak momentum terbukanya kasus melalui media sosial. Kasus kekerasan pada salah satu grup sirkus tersebut membuka mata masyarakat bahwa dunia kerja juga memiliki kerentanan terjadi kekerasan. Menilik dampak kekerasan secara psikologis, Hermiana Fareswati SPSI MPSI mengungkapkan, korban kekerasan harus mendapat pendampingan dalam menghadapi traumanya. Buruan! Banyak sekali nih Mas dan sangat luas gitu ya. Dampaknya salah satunya nih kok secara psikologis ya. Seperti yang kita tahu kok tadi pembahasannya ke masalah OC itu bisa terjadi dampak secara fisik ya, terjadi disabilitas, kecacatan gitu ya. Kalau misalnya kekerasan fisik itu memang sudah dilakukan, kemudian pasti berdampak secara psikologis, secara emosional, trauma yang berkepanjangan, depresi gitu ya. Kemudian bisa juga timbul bunuh diri kalau tidak ada support sistemnya, kemudian rendah diri gitu ya, kemudian harga dirinya menjadi hancur gitu ya, kemudian motivasi untuk bekerja kembali itu juga menjadi turun karena ada trauma dan lain sebagainya. Jadi sangat luas sekali dan sangat mendalam gitu Mas Pandu dampaknya. Pertemuan antara Indonesia dengan Brunei Darussalam mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan rasa terima kasihnya pada negara sahabat Brunei Darussalam atas sambutan yang luar biasa.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambutan kenegaraan penuh kehormatan dari Yang Mulia Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wadaullah saat tiba di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam baru-baru ini. Momentum ini menjadi penanda dimulainya kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke negara sahabat yang bermakna strategis bagi hubungan bilateral Indonesia-Brunei Darussalam. Kedatangan Presiden diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Brunei Darussalam dengan 21 dentuman meriam kehormatan. Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas sambutan yang luar biasa dalam kunjungan kenegaraan tersebut. Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama Presiden Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penerimaan yang luar biasa diberikan kepada kami hari ini dalam kunjungan kenegaraan kami sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah sering ke negara Brunei Darussalam, sudah cukup lama, dan saya juga merasa sangat nyaman di sini. Rasanya ingin lebih lama tinggal di sini, tapi tugas sebagai presiden sangat sibuk. Malam ini pun saya harus di Parlemen Indonesia menyampaikan pidato. Kunjungan Presiden RI ke Brunei Darussalam bertujuan memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Presiden RI berkomitmen agar kedua negara terus mempererat kemitraan yang saling menguntungkan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai dua negara serumpun yang berperan penting di kawasan Asia Tenggara. Kami sangat berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang sudah baik ini untuk terus lebih baik. Hanya dengan kerjasama di antara kita sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga. Saya juga ingin dalam kesempatan ini menyampaikan secara khusus pada Digelar dengan penuh kehangatan, acara pelepasan siswa kelas 12 SMA Ksatrian 1 Semarang menjadi salah satu bentuk apresiasi dalam mengantarkan anak didik menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah Menengah Atas Ksatrian 1 Semarang resmi melepas 222 siswa-siswi kelas 12 dalam acara pelepasan siswa kelas 12 baru-baru ini di Museum Ronggowarsito, Semarang. Acara yang turut dihadiri orang tua siswa, guru, serta pengurus OSIS ini berlangsung dengan penuh kehangatan. Kepala Sekolah SMA Ksatrian 1 Semarang Budiman menyampaikan apresiasinya dan berharap para siswa dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah ini kelas 12 yang ini kan kita ada 16 anak yang masuk jalur prestasi SMPB, kemudian juga ada yang sudah masuk di perguruan tinggi swasta. Harapan kami anak-anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan sambil nunggu pengumuman UTBK dari negeri ini semua dan sama UM dan sebagainya. Suasana haru terlihat saat momen perpisahan berlangsung. Kebahagiaan juga turut muncul dalam ekspresi siswa-siswi yang hadir, serta orang tua yang mendampingi. Siswa SMA Ksatrian 1 Semarang Randra Dinata Faik Prayogo mengungkapkan rasa bahagianya setelah menyelesaikan pendidikannya dan berhasil diterima melewati jalur SNBP S1 Teknik Informatika Universitas Diponegoro. Saya sendiri ada perasaan senang dan juga gembira karena selama kita bertahun-tahun di SMA, akhirnya kita dilepaskan dengan acara wisuda seperti ini, seperti itu. Untuk studi saya sudah diterima di Undip jurusan Informatika. Oke, jalurnya? Jalurnya SNBP. Selanjutnya Ananda Rafeva Asila.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di pasar hewan Blora mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1 juta. Kenaikan harga sapi kurban mulai terjadi jelang Hari Raya Idul Adha. Di pasar hewan Blora, harga sapi kurban mencapai Rp20 juta. Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp500.000 sampai Rp1 juta dibanding hari biasa. Kenaikan harga sapi kurban ini membuat penjualan sapi berkurang. Tingginya stok sapi kurban jelang Idul Adha membuat para pedagang kesulitan menjual sapi mereka. Kenaikan harga dirasa pedagang menjadi hal yang musiman setiap menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk menanggulangi pedagang mengalami kerugian, mereka menyiasati dengan berjualan di pasar juga berjualan secara online. Pasar hewan Blora selain terdapat pedagang hewan sapi dari Blora, juga terdapat pedagang sapi dari kabupaten luar Blora, seperti pedagang sapi dari Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, bahkan terdapat pedagang dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mengalami kenaikan atau penurunan? Naik ya? Naik berapa itu rata-rata? Sekitar 1 jutaan lah. Oh, sekarang pasarannya 20 juta ya? 20 bawah, 20 lebih dikit. Meskipun harga sapi mengalami kenaikan, namun pedagang tidak khawatir mengalami rugi. Pasalnya, masih banyak pembeli yang berminat membeli hewan sapi dari pasar. Mereka meyakini sapi yang masuk di pasar hewan Pon Blora dalam keadaan sehat. Dikit mas, naik dikit. Berapa Pak kenaikan Pak? Antara 400 sampai 1 juta itu ya. Harganya berapa saat ini? Ya lihat barangnya. Kisarannya berapa Pak? Barangnya harus besar ya paling 30, 29. Kalau yang layak untuk korban kisaran Sekitar 20-an. Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah memiliki cara tersendiri dalam memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas pada pelajar. Dengan melihatkan secara langsung beragam simulasi kecelakaan, diharapkan dapat memberikan kesan para pelajar agar tertib dan aman berlalu lintas di jalan raya. Inilah cara Satlantas Polres Kudus dalam memberikan edukasi berkendara kepada para pelajar. Beragam simulasi kecelakaan mulai balap liar, berkendara ugal-ugalan, kurang konsentrasi, berkendara sambil menggunakan handphone, berkendara sen kiri belok kanan hingga beragam kejadian peristiwa kecelakaan diperlihatkan kepada ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Kasat Lantas Polres Kudus Ibtu Roy Kinoldi Darean mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pihak kepolisian dalam upaya menekan angka kecelakaan, terutama pada kalangan pelajar. Apalagi angka kecelakaan di Kudus tercatat cukup tinggi, dalam periode Januari hingga Mei 2025 tercatat terdapat 400 kasus yang dialami usia produktif. Sosialisasi biasanya dilakukan dengan program Go to School. Sosialisasi dengan beragam simulasi diharapkan para pelajar dapat mengingat bahaya berkendara tanpa memperhatikan keselamatan berlalu lintas. Sementara itu, Irfan Azari, salah satu pelajar, mengaku cukup terkesan dengan sosialisasi langsung simulasi tersebut. Selain dirinya juga memantik teman-teman agar bisa lebih tertib berlalu lintas. Jadi alasan kita cetuskan program ini, ide awalnya itu bermula dari data tingkat kecelakaan di Kudus yang sangat tinggi rekan-rekan. Oleh karena itu kami dari Satlantas Polres Kudus beserta jajaran berpikir keras bagaimana menerapkan pola atau program yang sekiranya tepat untuk menurunkan tingkat kecelakaan. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini kan pola kita hanya memberikan sosialisasi rekan-rekan, sosialisasi ke sekolah, ke universitas yang biasa disebut Police Go to School. Jadi ternyata sosialisasi atau pola tersebut masih kurang atau masih belum bisa untuk menekan tingkat kecelakaan. Tak hanya sosialisasi dengan simulasi, ratusan pelajar ini juga dijadikan agen perubahan untuk mewujudkan ketertiban berlalu lintas di lingkungan sekolah hingga rumah. Itu kita diajari tentang gimana sih keamanan di lalu lintas, mulai dari tadi disimulasikan ada beberapa kejadian lah. Salah satunya yaitu ada yang kayak ibu-ibu itu sen kiri belok kanan, terus ada yang keluar gang secara tiba-tiba. Itu pastinya kan membahayakan untuk pelalu lintas seperti pelajar gitu kan. Terus tadi ada juga yang kayak balap liar, itu juga membahayakan lalu lintas. Keblengan seperti ini itu juga bermanfaat bagi kami para pelajar karena kita mendapat ilmu dari
Polres mengenai lalu lintas. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Kegiatan pelayanan dan edukasi terpadu pelajar Kota Semarang atau Peter Pan kembali hadir di SMP Negeri 12 Semarang. Program ini memberikan wawasan luas kepada siswa tentang kesehatan dan evaluasi makan bergizi gratis atau MBG. Pelayanan dan edukasi terpadu pelajar Kota Semarang di SMP Negeri 12 Semarang ini diisi talk show tentang kesehatan dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam. Sembari menyimak penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, ratusan siswa diperkenankan menyantap bekal makanan yang dibawanya yang mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Selain talk show, di dalam kelas siswa juga mendapatkan ilmu beraneka ragam tentang dunia kesehatan, seperti pencegahan HIV/AIDS, pengetahuan penyakit menular, makanan bergizi, penyakit TBC, dan ilmu kesehatan lainnya. Kegiatan ini sekaligus sebagai evaluasi program makan bergizi gratis yang hingga saat ini masih berlangsung. Ini untuk mendapatkan edukasi terkait kesehatan, dan hari ini ada talk show yang membahas terkait dengan pantauan MBG. Ini harapannya anak-anak mendapat pengetahuan yang lebih terkait dengan kesehatan dan juga nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain tenaga medis dari Dinkes Semarang, edukasi pelayanan kesehatan juga melibatkan Puskesmas Rondol. Melakukan kegiatan Peter Pan, pelayanan kesehatan dan edukasi untuk pelajar Kota Semarang. Hari ini temanya kita sekaligus adalah untuk mengevaluasi kegiatan MBG ya Bu. Ternyata dampaknya sesuai yang tadi disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah, mulai dari fisik, kemudian dari sisi skill, kemudian karakternya adik-adik ini meningkat. Tidak hanya siswa, kegiatan Peter Pan ini juga untuk melindungi guru agar tetap sehat dan kuat, agar proses belajar tetap berjalan lancar, di mana semua guru dan tenaga pendidik diberi kesempatan untuk ikut screening kesehatan atau pemeriksaan kesehatan gratis. Pemirsa, merajut yang dulunya diidentifikasi ke dalam kelompok gender atau umur tertentu, kini marak digemari berbagai kalangan di Amerika Serikat. Di sejumlah kota besar terlihat fenomena yarn bombing, yang bukan sekadar ungkapan seni tapi juga berperan sebagai medium advokasi dan aktivisme. Bom rajutan warna-warni ini semakin kerap terlihat di berbagai penjuru kota New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu definisi tertentu untuk menggambarkan tren yarn bombing. Melapisi jalanan dengan rajutan merupakan gabungan ekspresi seni, grafiti, juga aktivisme dan advokasi. Bagi Naomi Lawrence, pemilik butik di Houston, Texas, hobi yarn bombing terjadi tidak sengaja setelah ia melapisi gagang-gagang pintu dengan rajutan agar tidak dingin saat dipegang. I don't know how many pounds of yarn. I mean, we're somewhere in the 60 pounds of yarn, I think. Perangkai bunga profesional ini dikenal sebagai salah satu seniman yarn bomb terbaik di kota New York. Karyanya yang punya pesan tertentu tersebar di berbagai penjuru kota. Seperti Flowers of the Turtle Island atau bunga Pulau Kura-Kura yang memberi penghormatan kepada warga Lenape, suku asli penghuni Pulau Manhattan, New York. Menurut legenda Lenape, dunia bersandar pada rumah kura-kura dan dipenuhi bunga warna-warni. The last mural that was here, I still have 2 of the large flowers, like 5-6 foot flowers. The 8-foot dahlia went to Milan for an exhibition and then it was auctioned off for charity. So I don't know who has it, but it was great that it had a second life. Naomi dan pendukungnya selalu berinteraksi dengan orang-orang yang tertarik. I want to touch, so we try to put them on the opposite side, so when you pass your hand, you don't hurt yourself. Florence belajar merajut di umur 10 tahun, sementara Alex bahkan lebih muda lagi. Keduanya merasa bahwa merajut untuk kota merupakan pengalaman unik. It just really unifies us because we have that common, like no pun intended, but we have like that common thread in common, and we just can create really fun things, especially when you find someone that has like the same like appreciation or aesthetic
and like your minds kind of click. It's very fun when you find that group of people. All the possibilities, like you can make clothing, you can make items for the house, spread, blanket and stuff like that, baby items, and then this. Lampu, pohon, bangku, jembatan, bahkan patung hangat terselimuti rajutan warna-warni. Mulai dari banteng ikon Wall Street, hingga lampu jalanan yang dihias untuk parade tahunan Pride. Ini merupakan bentuk aktivisme yang tenang, memberikan kenyamanan, menghangatkan hati, namun pesannya sampai. Salah satu kekurangannya adalah tidak tahan lama. Hanya beberapa bulan di tempat terbuka, warnanya mulai memudar. Tentu mereka juga harus punya izin dari pihak berwenang atau pemilik properti. Untungnya bagi Naomi, biasanya ia mengantongi izin tahunan. Part of the responsibility of having something that in the public domain is the upkeep. Yarn bombing tanpa izin merupakan vandalisme. Walau biasanya kepolisian kota New York sibuk dengan kasus-kasus lain, seniman seperti Naomi selalu memastikan punya izin untuk proyek-proyek mereka. Dari kota New York, VOA.